Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang kami hormati, dosen pengampun mata kuliah Administrasi Pembangunan Daerah, Bapak Gugum Mukda Sudarja, SEMT. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Analisis Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Penganggaran Daerah dan Uji Konsistensi Fiskal Kota Tasikmalaya tahun 2025. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Natai Rindu Safira, selaku moderator pada hari ini. Ada teman saya, Jessica Aulia, dan Alvito Dinunova. Baik, langsung saja. Next, selanjutnya. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Alvito. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Natayu. Nah, baik dalam latar belakang ini, secara geopolitik dan ekonomi, Kota Tasikmalaya memegang peran yang sangat vital sebagai pusat pertumbuhan strategis di wilayah Priangan Timur. Kota ini diberkahi dengan akumulasi aktivitas ekonomi yang intensif pada sektor perdagangan, jasa, konsentrasi lembaga pendidikan, serta geliat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang sangat dinamis. Namun, di balik akumulasi potensi tersebut, Kota Tasikmalaya dihadapi dilema pembangunan yang kompleks. Data makro menunjukkan bahwa kota ini masih bergulat melawan tantangan struktural yang nyata, seperti tingginya tingkat pengangguran terbuka, kantong-kantong kemiskinan, isu krusial pengelolaan sampah, perkotaan yang berstatus darurat, serta keterbatasan kapasitas infrastruktur publik untuk untuk memitigasi hal tersebut. Pemerintah kota menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau bisa dibilang RKPD tahun 2025, mengusung memadat perbaikan kualitas pelayanan dasar, optimalisasi sumber daya manusia atau SDM, dan akselerasi ekonomi lokal. Disinilah letak urgensinya agar orientasi strategis RKPD tidak sekedar hanya menjadi dokumen normatif di atas kertas. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2025 harus dikelola secara tepat atau tepat sasaran, efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk membongkar tiga hal esensial: mengevaluasi keselarasan real kebijakan anggaran terhadap prioritas daerah, menguji secara secara matematis porsi belanja pegawai agar tidak mengorbankan hak-hak belanja publik, serta melakukan audit sinkronisasi data keuangan antar daerah dan pusat demi meningkatkan demi menegak demi menegakkan pilar transparansi akuntab, akuntabilitas publik. Oke, next. Nah, penelitian ini dalam penelitian ini kami merumuskan tiga pertanyaan kunci yang menjadi fondasi analisis kami. Yang pertama, bagaimana kesesuaian alokasi anggaran dalam APBD Kota Tasikmalaya tahun 2025 dengan visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah yang telah digariskan dalam RKPD. Yang kedua, apakah porsi belanja pegawai dalam APBD Kota Tasikmalaya tahun 2025 sudah berada dalam koridor yang realistis, efisien, dan mematuhi batas regulasi undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana kesesuaian dan konsistensi data postur APBD Kota Tasikmalaya tahun 2025 antar dokumen resmi pemerintah daerah dengan portal data DJPK Kementerian Keuangan. Selaras
dengan rumusan masalah tersebut, tujuan analisis kami adalah yang pertama, mengevaluasi secara krisis tingkat linkage antara anggaran dan kebijakan antara kebijakan atau bisa dibilang budget policy linkage antara alokasi APBD Kota Tasikmalaya tahun 2025 untuk mengevaluasi rasionalitas, pro, proporsionalitas belanja pegawai terhadap total belanja daerah dalam APBD Kota Tasikmalaya tahun 2025 untuk menguji kevalidan dan sinkronisasi data keuangan dengan membandingkan data APBD versi Pemkot Tasikmalaya dan versi portal dat, DJPK Kemenke. Untuk membedah permasalahan tersebut, kami membangun kerangka teo, teoretik yang membasis menunjuk pada regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mendefinisikan sebagai manifestasi dilegalkan melalui peraturan daerah. Yang kedua, rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD sebagai instrumen perencanaan operasional tahunan. Yang ke maksud saya yang tadi yang kedua, yang sekarang yang ketiga, konsep belanja pegawai menurut Profesor Abdul Halim, yakni kompensasi finansial maupun barang bagi aparatur negara yang diwajibkan. Keempat, keuangan dengan otoritas pusat penjamin keselarasan keuangan nasional dan daerah. Adapun metodologi eh, yang kami terapkan adalah pendekatan mixed method atau method explanatory, yaitu kami menggabungkan kekuatan analisis kualitatif deskriptif untuk menilai dokumen keselarasan program dengan teknik kuantitatif komparatif. Data sekunder yang kami pergunakan bersifat valid dan legal, mencangkup dokumen RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2025, anggaran kas dan APBD perubahan tahun 2025 via Perwal nomor 24 tahun 2025 serta data real time dan portal informasi keuangan daerah DJPK atau Kemenke. Baik, terima kasih Alvito. Selanjutnya kami akan menjawab mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana kesesuaian alokasi anggaran dalam APBD Kota Tasikmalaya tahun 2025 dengan visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD dan didukung oleh APBD yang akan dijawab oleh Jessica. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait visi misi Kota Tasikmalaya 2025 sampai 2029. Visi jangka menengah Kota Tasikmalaya yaitu Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan yang religius, inovatif, maju, dan berkelanjutan. Visi yang masif ini dipecah menjadi 5 misi utama. Misi pertama yaitu berfokus pada SDM berkualitas, kohesi sosial, dan tata nilai religius. Misi kedua mengarah pada keadilan ekonomi berbasis keunggulan lokal, industri perdagangan. Misi ketiga menuntut tata kelola pemerintah yang bersih dan baik. Misi keempat yaitu menitik beratkan pada kemantapan infrastruktur yang merata, serta misi kelima memperjuangkan prinsip-prinsip pembangunan hijau berkelanjutan.
Analisis kami menemukan bahwa visi misi ini menetapkan standar kinerja yang sangat tinggi. Konstruksi perencanaan ini menuntut penganggaran yang tidak sekadar membagi anggaran secara merata, melainkan harus secara ketat mengikuti prioritas program atau money policy program. Pertanyaannya, apakah implementasi anggaran mencerminkan komitmen tersebut? Next. Sekarang mari kita lihat matriks hubungan antara misi kepala daerah, program prioritas dalam RKPD, dan nominal APBD setelah penyesuaian. Perwal nomor 24 tahun 2025. Disinilah dinamika budget policy linkage dapat kita bongkar secara objektif. Pada misi pertama, program difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, stunting, dan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, serta pendidikan. Anggaran pendukung berada pada pos belanja pegawai sebesar 814,32 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar 781,02 miliar. Di sini bisa kita lihat analisis kami menunjukkan bahwa meskipun alokasi nominal di pos barang jasa ini besar, anggaran tersebut bersifat mendistribusi ke seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, sehingga daya pukulnya untuk penanganan isu spesifik seperti percepatan penurunan stunting menjadi terdiversi atau kurang terkonsentrasi. Selanjutnya pada misi kedua mengenai perekonomian yang berkeadilan dan penguatan UMKM, kita melihat angka alokasi belanja hibah sebesar 71,20 miliar dan belanja bantuan sosial yang hanya bernilai 1,52 miliar. Temuan analisis kami menegaskan adanya ketimpangan yang ekstrim untuk kota dengan tantangan kemiskinan ekstrim dan kebutuhan penguatan modal UMKM lokal. Alokasi bantuan sosial yang hanya 1,52 miliar dinilai sangat tidak memadai atau underfunded. Hal ini mengidentifikasi bahwa struktur anggaran belum sepenuhnya berpihak secara masif kepada kelompok masyarakat rentan ekonomi secara langsung. Untuk misi ketiga, tata kelola pemerintahan, dan misi keempat, infrastruktur. Pemerintahan mengalokasikan belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 18,91 miliar, belanja modal gedung dan bangunan 3,57 miliar, serta belanja modal peralatan dan mesin sebesar 53,48 miliar. Alokasi ini untuk pembelian peralatan dan mesin, aset operasional birokrasi jauh lebih besar daripada belanja modal jalan jaringan dan irigasi yang menyentuh utilitas publik langsung. Ini menunjukkan adanya bias penganggaran yang cenderung mementingkan fasilitas internal aparatur dibanding pemeliharaan fasilitas jalan perkotaan yang dikeluhkan oleh warga. Terakhir, pada misi kelima terkait pembangunan berkelanjutan pengelolaan darurat persampangan didukung oleh sisa alokasi barang jasa dan pos belanja tidak terduga atau BTT sebesar 1,74 miliar. Angka BTT minim ini menempatkan Kota Tasikmalaya pada posisi resiko fiskal yang tinggi apabila terjadi bencana alam atau eskalasi krisis lingkungan hidup perkotaan di tengah anggaran. Next. Dampak dari kelemahan budget policy linkage tersebut tercermin nyata pada data empatis Feverma Makro Kota Tasikmalaya tahun 2025. Di sini bisa kita lihat matriks pencapaian indikator kinerja utama dari misi pertama yaitu kualitas SDM dan sosial. Indikator kinerja utamanya adalah IPM dengan target RKPD 2025 yaitu 76,50. Realisasi aktual BPS-nya ada di 76,85 dengan status capaiannya tercapai. Ada kualitas SDM dan sosial di verifikasi stunting itu ada 14,00% dengan realisasinya 15,20%, itu gagal. Terus ada di misi kedua yaitu ekonomi kerakyatan, pembunuhan ekonomi, target RKPD-nya ada 5,20% dengan realisasi 4,80% dengan status capaian gagal. Selanjutnya ada ekonomi kerakyatan, tingkat kemiskinan ekstrim,
capaian RKPD-nya yaitu ada di 0,80% dengan realisasi 1,10% dengan status gagal. Selanjutnya ada di misi ketiga yaitu tata kelola pemerintah dengan indikator kinerja utamanya yaitu nilai sakit. Target RKPD-nya yaitu BB dengan realisasi aktual BB dan status capaian tercapai. Misi keempat ada infrastruktur merata dengan indikator kinerja utamanya yaitu presentasi kemantapan jalan dengan target 85% dan realisasi aktualnya ada di 82,30% dengan status capaian gagal. Di misi kelima ada pembangunan berkelanjutan. Indikator kinerja utamanya yaitu indeks kualitas lingkungan hidup dengan target 68,50 dengan realisasi 65,10 dengan status gagal. Dari 7 indikator kinerja utama pembangunan, 5 indikator berstatus gagal dan tidak tercapai. IPM berhasil melampaui target ke angka 76,85 dan tata kelola administrasi mendapat predikat sakit BB atau sangat baik. Ini membuktikan administrasi dan birokrasi kinerja dengan baik secara prosedur. Namun di sektor republik, kegagalan bantuan terjadi prevalensi stunting tertahan di angka 15,80% dari target 14%. Pertumbuhan ekonomi melambat ke angka 4,80% dari target 5,20%. Kemiskinan ekstrim justru membengkak ke angka 1,10% dari target ambisius 0,80%. Kemantapan jalan hanya mencapai 82,30% dan indeks kualitas lingkungan hidup merosot ke angka 65,10 akibat pengelolaan sampah yang suboptimal. Kesimpulannya adalah terdapat decoupling atau pemutusan hubungan antara keberhasilan administratif birokrasi dengan realisasi masyarakat. APBD Kota Tasikmalaya sukses diserap secara administratif tetapi gagal menstimulasi sektor ekonomi real, gagal mendekati kemiskinan ekstrim dan gagal memelihara infrastruktur dasar. Anggaran habis diserap untuk aktivitas rutin birokrasi tanpa memberikan dampak pengganda atau multiplier effect bagi masyarakat. Baik, terima kasih Jessica. Selanjutnya akan menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah porsi belanja pegawai dalam APBD Kota Tasikmalaya tahun 2025 sudah realistis, efisien, dan sesuai dengan batas regulasi yang berlaku. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa ada komponen pendapatan yaitu APBD, belanja pegawai, dan total daerah. Kami melihat mengukur rasio antara belanja pegawai terhadap belanja daerah, yaitu belanja pegawai sebesar 814 miliar dan total belanja daerah yaitu 1.783 miliar. Sehingga kami hitung yaitu sebesar 45,65%, di mana angka ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD pasal 146 secara eksplisit menetapkan bahwa daerah wajib menyesuaikan porsi belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja daerah. Sedangkan Kota Tasikmalaya, total belanja daerah terhadap total belanja pegawai terhadap total belanja daerah yaitu sebesar 45,65%. Ini mengindikasikan bahwa Kota Tasikmalaya yang pertama melanggar regulasi yang ada yaitu melanggar undang-undang. Yang kedua, Kota Tasikmalaya juga menggunakan pendekatan yang klasik yaitu money follow function atau money follow structure. Sedangkan di administrasi pembangunan modern, pendekatan yang seharusnya digunakan yaitu money follow programs, di mana anggarannya itu mengikuti program prioritas pemerintah sehingga anggaran yang dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu dalam teori administrasi ada kecenderungan birokrasi untuk terus memperbesar tanpa diikuti dengan peningkatan output atau yang dikenal sebagai Parkinson's Law. Angka 45,65% ini mengindikasikan adanya inefisiensi kelembagaan. Kemungkinan terjadi
tumpang tindih fungsi urusan atau pengangkatan tenaga non-ASN seperti honorer atau kontrak di masa lalu yang tidak didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja yang rasional. Kemudian kami juga mengukur rasional belanja pegawai terhadap PAD atau pendapatan asli daerah, di mana belanja pegawai masih sama yaitu 814 miliar dan PAD-nya adalah 454 miliar. Kita dapat melihat hasilnya bahwa yaitu 179,26%. Nah, jika memaknai angka ini, yaitu seluruh uang yang dikumpulkan secara mandiri oleh Kota Tasikmalaya dari pajak daerah, retribusi, dan hasil kekayaan daerah, jika digabungkan 100%, tetap tidak cukup untuk sekedar membayar gaji dan tunjangan para pegawainya. Kemandirian fiskal Kota Tasikmalaya ini berada dalam kondisi lumpuh, di mana kelangsungan hidup birokrasi sangat bergantung pada belas kasih dana transfer pusat atau TKD. Struktur fiskal seperti ini adalah struktur yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan atau unsustainability. Ruang fiskal untuk pembangunan publik tercekik hebat karena hampir semua anggaran dikunci untuk membiayai aparatur negara, meninggalkan porsi yang sangat sempit untuk perbaikan jalan, jembatan, penanggulangan stunting, dan stimulus UMKM. Baik, selanjutnya. Baik, kami akan menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana kesesuaian dan konsistensi data postur APBD Kota Tasikmalaya tahun 2025 antara dokumen resmi pemerintah daerah dengan portal data DJPK Kementerian Keuangan. Dapat dilihat teman-teman perbandingannya. Oke, berdasarkan hasil analisis komprehensif kelompok kami, ini menyingkap data yang mengejutkan, di mana terdapat ketidaksesuaian data yang masif di hampir seluruh lini akun keuangan daerah. Total pendapatan daerah mencatat selisih sebesar 286,92 miliar, di mana versi data daerah mengklaim pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan rekaman pusat. Ketimpangan ini dipicu oleh deviasi atau transfer pusat sebesar 272,36 miliar. Di sisi pengeluaran, total belanja daerah mengalami selisih sebesar 258,5 miliar, di mana komponen belanja pegawai bergeser sekitar 65,73 miliar, belanja barang dan jasa menyimpang hingga 150,86 miliar, dan belanja modal berselisih sekitar 89,66 miliar. Bahkan, pos pembiayaan neto pun mengalami deviasi sebesar 28,87 miliar. Mengapa deviasi ratusan miliar ini bisa terjadi secara sistemik? Analisis kami menunjukkan adanya kegagalan sinkronisasi atau asymmetric data transmission antara Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang dioperasikan Pemkot Tasikmalaya dengan Sistem Konsolidasi Fiskal Nasional di DJPK Kemenkyu. Implikasi dari ketidaksinkronan data ini sangat serius, yaitu di mana fungsi pengawasan legislatif mengaburkan analisis kapasitas fiskal real, merusak transparansi publik, dan berpotensi memicu sanksi pemindahan penyaluran dana transfer dari pusat akibat laporan daerah yang dimiliki tidak relevan atau tidak konsisten. Baik, selanjutnya. Baik, kesimpulan dari analisis ataupun presentasi kelompok kami yaitu analisis fiskal Kota Tasikmalaya tahun 2025 menyikapi adanya pemutusan hubungan atau decoupling antara keberhasilan administratif dan kesejahteraan masyarakat yang dibuktikan dengan gagalnya pencapaian 5 dari 7 indikator kinerja utama daerah. Struktur fiskal tergolong tidak sehat karena belanja pegawai mendominasi hingga 45,65% dari total belanja. Ini jelas melanggar batas maksimum 30% UU HKPD nomor 1 tahun 2022, serta menembus 179,26% dari PAD, yang berarti seluruh pendapatan mandiri daerah habis terkunci untuk membiayai birokrasi. Kondisi ini juga diperparah oleh asimetris data pelaporan yang masif antara perwal daerah dan portal DJPK Kemenkyu, sehingga disimpulkan bahwa akar persoalan utamanya adalah distorsi alokasi yang bias
bukan serta lemahnya integrasi data keuangan daerah, bukan sekedar keterbatasan anggaran. Selanjutnya, Ini udah terakhir. udah terakhir. Oke, baik. Eh, Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai analisis kesesuaian dokumen antara Perwal ataupun dokumen resmi dari Pemkot Tasikmalaya dengan DCPK di Kemenq. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga gangguan teknis yang kami alami. Semoga dapat dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.